Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andan Arif dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi gelombang radiasi elektromagnetika, yakni gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi paling kecil atau memiliki panjang gelombang yang paling besar, di mana gelombang radio berada pada rentang frekuensi yang luas, meliputi beberapa Hz sampai GHz. Umumnya gelombang radio dihasilkan dari rangkaian isolator di dalam alat-alat elektronika. Agar lebih jelas terkait gelombang radio, beberapa jenis gelombang radio. Terdapat beberapa jenis gelombang radio, diantaranya sebagai berikut. 1. Gelombang panjang, long wave. Gelombang jenis ini memiliki signal yang panjang sehingga dalam menjangkau range area yang sangat luas. 2. Gelombang pendek, short wave. Gelombang pendek memerlukan udara sebagai mediator. Jenis gelombang ini adalah SW. 3. Gelombang medium, medium wave. Medium memerlukan permukaan bumi sebagai mediator. Umumnya gelombang ini dipakai oleh stasiun radio. Jenis yang dipakai oleh gelombang ini yaitu AM, amplitudo, modulation, dan FM. Cara kerja gelombang radio. Cara kerja pemancar radio AM. Berikut beberapa tahapan cara kerja pada gelombang radio, yaitu yang pertama adalah gelombang radio merambat di udara bebas dengan kecepatan 300.000 km per detik. 2. Signal radio dipancarkan dengan menggunakan gelombang pembawa. Berikutnya, getaran-getaran suara dalam percakapan telepon atau getaran yang timbul oleh pengirim tanda-tanda telegraf atau voicemail diubah menjadi getaran-getaran listrik sepanjang penyaluran. Panjang gelombang paling panjang yang dipantulkan oleh lapisan udara yang juga berada tinggi di dalam atmosfer bumi yang disebut ionosfer, dengan menggunakan cara yang telah ditetapkan pada pesan lewat radio. Sesampainya di tempat tujuan, getaran listrik diubah kembali menjadi getaran informasi dalam didengar dan dimengerti oleh si penerima berita. Gelombang mikro atau bahasa Inggrisnya microwave adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, super high frequency, SHF. Bila gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Bila makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan dijadikan panas dan masak dalam waktu singkat. Bagian inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave. Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada radar. Radar digunakan untuk mencari dan menemukan jejak suatu benda dengan gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 1010 Hz. Yang ketiga, sinar inframerah. Karakteristik inframerah sumbernya bisa didapat dari radiasi panas, memiliki panjang gelombang yang berbalik dengan suhu. Ketika suhu naik, maka panjang gelombang inframerah akan turun, dan sebaliknya, potensi diinfluensi oleh sinar matahari. Sinar tidak tertangkap oleh mata manusia, tidak bisa menembus objek yang transparan. Infrared adalah sinar elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 nanometer, sehingga menjadikan sinar yang tidak tertangkap mata. Inframerah jarak jauh. Inframerah ini memiliki panjang gelombang 10 sampai 100, sehingga cenderung jauh. Contohnya terdapat pada beberapa alat kesehatan, misalnya gelang kesehatan. Kedua, inframerah jarak menengah. Inframerah ini memiliki panjang gelombang 1,5 sampai 10, sehingga tidak terlalu dekat maupun jauh. Contohnya terdapat pada sensor alarm. Inframerah jarak dekat. Inframerah jarak dekat memiliki panjang gelombang 0,75 sampai 1,5 saja. Terdapat pada terdapat pada night scope. Dan yang keempat adalah sinar tampak. Sinar cahaya atau cahaya tampak mengacu pada wilayah spektrum elektromagnetik yang terlihat, yaitu rentang panjang gelombang yang memicu kecerahan dan persepsi warna pada manusia. Apa itu cahaya tampak? Cahaya tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh manusia dengan mata telanjang. Gelombang cahaya tampak adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat.
Setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda. Ketika semua gelombang terlihat secara bersama-sama, itu akan tampak seperti cahaya putih. Warna merah memiliki panjang gelombang terpanjang dan ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Dan pengertian cahaya tampak adalah tentang radiasi elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang yang terkait dengan rentang ini adalah 380 hingga 750 nanometer. Dengan rentang frekuensi sekitar 430 hingga 750 terahertz. Spektrum tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetika antara inframerah dan ultraviolet. Radiasi inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radiasi radio memiliki frekuensi panjang gelombang yang lebih rendah daripada cahaya tampak, sedang sinar X radius gamma memiliki frekuensi panjang gelombang lebih pendek dari cahaya tampak. Sifat cahaya tampak. Cahaya tampak yang lebih sering disebut cahaya adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Yang kelima, sinar ultraviolet. Apa itu sinar ultraviolet? Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak dilihat oleh mata, namun beberapa hewan bisa melihatnya, yaitu lebah, burung, dan kupu-kupu. Ada beberapa jenis sinar ultraviolet yang perlu kamu tahu. Apa saja jenis-jenis sinar ultraviolet? Jenis sinar UV terdiri dari 1. Sinar UVA. Sinar UVA memiliki panjang gelombang 315 sampai 400 nanometer. 2. Sinar UVB. Sinar UVB memiliki panjang gelombang 280 sampai 315 nanometer. 3. Sinar UVC. Sinar UVC memiliki panjang gelombang yang paling pendek, yaitu 180 sampai 280 nanometer. Adapun manfaat dari sinar UV yaitu membantu membentuk vitamin D pada tubuh, mensterilkan alat-alat kesehatan, bug zapper, membantu serangga. Kemudian kerugian dari sinar UV: sunburn, terbakar matahari, kerusakan mata, penuaan dini pada kulit, kanker kulit, dan warna memudar. Dan yang keenam adalah sinar X. Pengertian sinar X. Sinar X merupakan pancaran dari gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya, dan sinar ultraviolet, tapi dengan gelombang yang sangat pendek. Sinar X mempunyai sifat heterogen serta memiliki panjang gelombang yang bervariasi, tidak terlihat perbedaan. X dengan sinar elektromagnetik lainnya juga terletak pada panjang. Sinar X memiliki panjang gelombang yaitu 1/10.000 cm. Panjang gelombang cahaya karena memiliki panjang gelombang yang pendek, maka sinar X dapat menembus benda-benda. Panjang gelombang elektromagnetik dinyatakan dalam satuan angstrom. 1 angstrom sama 1 cm. B. Terbentuknya sinar X. Sinar X diproduksi dalam tabung yang hampa udara. Di dalamnya terdapat filmen sebagai katoda dan bidang target sebagai anoda. Filmen dipanaskan sehingga membentuk awan-awan elektron antara anoda dan katoda. Diberi beda potensial yang tinggi yang menyebabkan elektron bergerak dengan kecepatan tinggi hingga menumbuk bidang target. Hasil dari peristiwa ini selanjutnya terbentuk radiasi sinar X yang berkisaran 1% dari sinar energi yang disalurkan dan 99% akan membentuk panas pada katoda. C. Sifat-sifat sinar X. Sinar X memiliki beberapa sifat berikut. Pertama, daya tembus. Sinar X dapat menembus bahan dengan daya tembus yang sangat besar. Semakin tinggi tegangan tabung, besaran kafir yang digunakan, maka makin besar daya tembusnya. Kedua, radiasi hambur. Apabila berkas sinar X melalui satuan bahan atau satuan zat, maka berkas tersebut akan bertebaran ke segala jurusan yang akan menimbulkan radiasi sekunder. Hal ini akan mengakibatkan pada gambar radiograf serta film akan terjadi pengemburan kelabu secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma adalah bentuk energi tertinggi di semesta. Radiasi elektromagnetik transmisikan dalam gelombang atau partikel gelombang dan frekuensi yang berbeda. Rentang panjang gelombang yang luas tersebut diartikan sebagai
spektrum elektromagnetik. Spektrum tersebut menjadi 7 wilayah: gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, visible light, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi besar yaitu 1018 siklus per detik yang gelombang kurang dari 100 pikometer. Sinar gamma tidak memiliki warna sama sekali. Penemu sinar gamma. Sinar gamma pertama kali diamati pada tahun 1900 oleh ahli kimia Prancis Paul Villard saat menyelidiki radiasi dari radium. Selanjutnya, ahli kimia dari fisikawan Selandia Baru Ernest Rutherford mengusulkan nama sinar gamma karena mengikuti urutan sinar alfa. Sumber sinar gamma. Sinar gamma diproduksi oleh 4 reaksi nuklir yang berbeda, yaitu fusi, fisi, peluruhan alfa, dan peluruhan gamma. Sekian dari saya, terima kasih.